Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah selalu merahmati kita semua. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bisa berkumpul di dalam sebuah majlis ilmu syar'i yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 13 Syawal 1430 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para pengikut, para kerabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, katanya Indonesia itu terletak di cincin api Pasifik dan dikelilingi oleh 452 gunung berapi. Katanya Indonesia terletak di jalur 3 lempeng bumi, Eurasia, kemudian India, Australia, dan Pasifik. Oleh sebab itu, katanya gerakan tektoniknya terus aktif, maka diperkirakan gempa sangat rentan dihadapi oleh orang-orang di Indonesia. Dan akibat, katanya pula ini, gerakan patahan dari Pulau Sumatera, yang mana Indonesia itu
Pulau Sumatera itu terletak di antara lempeng Indo-Asia dan Euro-Asia. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya gempa tersebut tidak akan berhenti sampai lempengan tersebut berada pada titik yang pas, sehingga tidak akan ada lagi pergerakan. Maka oleh sebab katanya ini, tahun Desember 2004 terjadi gempa dengan kekuatan 9 skala Richter. Di mana? Di Sumatera. Kemudian meneruskan kepada Aceh, datanglah tsunami. Lalu terus ke Sumatera Utara, dan diperkirakan katanya dari mulai tahun 2006 akan terjadi gempa lagi. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya setiap tahunnya lempengan-lempengan itu bergerak sekitar berapa? 3 sampai 4 cm. Coba bergeraknya sedikit aja. Yang hancur, yang meninggal, na'udzubillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan diperkirakan Sumatera, Jawa, Maluku, Sulawesi, Papua adalah daerah-daerah yang sangat rawan sekali untuk didatangi oleh gempa. Inilah perkataan orang-orang geologi tentang keadaan geografis Indonesia. Akan tetapi, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu tidak lepas dari kekuasaan siapa? Yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha berdiri sendiri, yang mengatur dunia dan seisinya, tidak ada yang menolongnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah musabbibul asbab, dialah penyebab yang pertama kali. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang boleh, dan Islam tidak mengharamkan untuk mengadakan penelitian-penelitian secara geologis. Akan tetapi dikaitkan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mengkultuskan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, yang tidak ada apa-apanya dengan kekuatan dan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, niatan saya pada Jumat ini sebenarnya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Luluskah Anda di Madrasah Ramadan? Akan tetapi karena kaum muslimin khususnya di negara kita sekarang ditimpa sebuah musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya berniat untuk membacakan beberapa fatwa yang penting yang berkenaan dengan masalah ini, agar kita bisa mengambil ibrah dari perkataan para ulama, bukan hanya dari perkataan orang-orang ilmuwan saja tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Dan jangan lupa para ikhwah untuk berdoa kepada kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah. Mereka itu saudara kita, sebagaimana kita mempunyai saudara kalau tertimpa musibah sedih tidak? Sedih. Mereka itu saudara-saudara kita. Sebagian orang menangis ketika melihat mereka tertimpa musibah. Anak-anak yang masih lugu, masih tidak ada kesalahan, belum mukallaf, belum baligh, sudah ditimpa musibah. Tetapi jangan kita berlarut-larut kesedihan, dan kita hadapi dengan taujihat, dengan bimbingan dari para ulama-ulama besar. Mudah-mudahan perkataan-perkataan mereka bisa
memberikan kita sebuah petunjuk ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan sengaja saya membawakan perkataan para ulama agar kita tidak berbicara dengan seenak perut kita sendiri. Lebih baik, bukan begitu? Ya. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada seorang imam besar di abad ini, yaitu Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pertanyaannya berbunyi, ta'arradatil adid minad dual li ba'dil zilzal mithlu Turkiya wa Meksik wa Taiwan wal Yaban wa buldanun ukhra fahal lihada ayyi dilalat. Beberapa negara, jelas pertanyaan ini bukan ditanyakan ketika sekarang, tetapi ketika dulu, karena beliau sudah meninggal. Beberapa negara di dunia terkena gempa, zilzal dalam bahasa Arabnya. Ya. Seperti Turkiya, Meksiko, Taiwan, Jepang dan yang lain-lainnya. Maka apakah di dalam perkara ini, gempa ini, ada penunjukan-penunjukan yang bisa diberikan kepada kami? Ada taujihat, nasihat-nasihat yang bisa diberikan kepada kami? Dijawab oleh beliau rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. InsyaAllah tidak usah diterjemahkan itu karena sudah dipahami. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun alimun fima yaqdihi wa yuqaddirih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha mengetahui apa yang telah Dia ciptakan dan apa yang telah Dia takdirkan. Ini pelajaran yang pertama, bahwasanya yang telah terjadi adalah atas kebijaksanaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hakim atas perbuatan-perbuatannya, adlun atas perbuatan-perbuatannya. Apa yang telah terjadi dan akan yang sudah ditakdirkan oleh Allah, itu semua atas pengetahuan dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama annahu hakimun alimun fima syara'ahu wa amara bihi wa huwa subhanahu yakhluqu ma yasha' minal ayat. Sebagaimana Allah itu bijaksana dan mengetahui apa yang telah Dia syariatkan kepada hamba-hambanya, apa yang Dia telah perintahkan, dan Dia juga maha suci yang telah menciptakan apa yang Ia kehendaki dari beberapa kejadian-kejadian berupa kekuasaan-kekuasaannya. Ini kan semua tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian beliau berkata, takhwifan li'ibadihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan ini adalah satu faedahnya. Dari sekian macam faedah, satu faedahnya adalah takhwifan li'ibadihi. Untuk apa? Memberikan rasa takut kepada siapa? Para hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah surat, di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Isra ayat 59, Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Coba lihat perkataan para ulama. Ketika ada sebuah zilzal, gempa, musibah alam, digandengkan, dikaitkan dengan apa? Al-Quran, Sunnah. Memang Islam tidak mengharamkan ilmu geologi, geografi, dan segala macam ilmu umum, tidak mengharamkan. Akan tetapi dikaitkan dengan apa? Agama. Coba perhatikan, beliau mengatakan apa yang terjadi adalah sebagai alat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat manusia menjadi takut. Kalau mempunyai rasa takut, maka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Jelas sekali. Dan kami tidak mengutus tanda-tanda kekuasaan kecuali hanya sebagai pemberian rasa takut kepada umat manusia. Kemudian juga coba kita perhatikan surat Fussilat, kata beliau ayat 53, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan perlihatkan
tanda-tanda kekuasaan kami di bumi alam semesta ini. Dan di tanda-tanda kekuasaan kami juga kami akan perlihatkan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum, sampai telah jelas bagi mereka bahwasanya Allah lah yang paling benar. Mintalah hanya sama Allah. Jangan minta sama tukang ramal. Jangan minta sama paranormal. Ya. Awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid? Apakah tidak cukup dengan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Surat Fussilat ayat 53. Dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 65, Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang Maha Kuasa untuk mengutus azab atas kalian, dari atas kalian dan dari bawah kaki kalian. Dari atas apa? Hujan, angin, ya, apa lagi? Petir, ya, yang mengakibatkan kebakaran. Kemudian wa min ta'au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian. Apa? Ya, gempa, longsor, kekeringan, banjir, dan macam-macam. Au yalbisakum syi'a, atau kalian itu akan diberikan syi'a, artinya terpecah belah. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, dan Allah Subhanahu wa taala akan merasakan keburukan yang ada di daerah ini kepada sebagian orang lain. Ya. Datang tsunami di daerah ini, datang lagi daerah sana. Datang gempa daerah ini, datang lagi daerah sana. Tepat 1 hari setelah saudara-saudara kaum muslimin kita merasakan di kota Sumatera Barat Padang, besoknya terjadi di mana? Jambi dan Bengkulu. 1 hari saja. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Untuk apa ini? Undur. Lihat kalian, kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Bagaimana kami yang mengatur akan tanda-tanda kekuasaan itu agar mereka benar-benar mengerti bahwasanya hanya Allah lah yang Maha Kuasa, hanya Allah lah yang Maha Perkasa. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pertama, Pak. Perkataan ulama langsung dikaitkan dengan 3 ayat. Subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan ayat, beliau menyebutkan dalil dari sunnah Nabi. Itu kebiasaan para ulama. Beliau mengatakan, warawal Bukhari fi sahihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma nazala qaulullah ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ketika menurunkan ayat Al-Qur'an, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, ayat tadi yang saya bacakan tadi, surat Al-An'am ayat 65. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika ayat ini Rasulullah SAW bersabda, a'udzu biwajhik, ya Allah, aku minta perlindungan dengan wajahmu. Au min tahti arjulikum, atau kami akan utuskan azab dari bawah kaki kalian. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, a'udzu biwajhik, ya Allah, aku minta pertolongan dengan wajahmu. Hadis riwayat sahih Bukhari. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Kalau datang musibah, datang bencana alam, maka apa? Cepat-cepat minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja belum datang, beliau sudah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata, warawa Abu Syekh Al-Asbahani an Mujahid fi tafsir hadhihi al-ayah, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum
As-sayhah wal hijarah war rih. Artinya Mujahid rahimahullah, seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'i, beliau menafsirkan ayat surat Al-An'am ayat 65 tadi. Beliau mengatakan azab dari atas adalah sayhah. Sayhah itu adalah petir. Wal hijarah, hujan turun, hujan batu. Warih, dan juga angin. 3 yang dari atas. Yang dari bawah, kata Mujahid rahimahullah, ar-rajfah wal khasf, gempa dan juga longsor. Gempa dan juga longsor. Itu perkataan ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Kemudian Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata, wala syakka annama hasala minal zilzal fi hadhil ayyam fi jihatin katsira huwa min jumlatil ayat allati yukhawwifullahu biha subhana ibadah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya gempa-gempa yang terjadi pada hari-hari ini di beberapa daerah di dunia itu termasuk sejumlah ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada para hambanya. Kemudian beliau berkata, wa kullu ma yahdutsu fil wujudi minal zilzal wa ghairiha mimma yadurrul ibad wa yusabbibu lahum anwa'an minal adza kulluhu bisababi syirki wal ma'asi kama qala azza wa jal wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan setiap apa yang terjadi di atas permukaan bumi ini, baik itu berupa gempa dan seluruhnya yang menyebabkan kemudaratan bagi manusia dan menyebabkan beberapa musibah bagi mereka, itu seluruh sebabnya disebabkan karena lempengan. Karena lempengan? Enggak. Karena apa? Syirik dan maksiat, kata beliau. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang kalian dapatkan dari musibah, maka itu termasuk daripada apa yang akibat dari olah perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah mengampuni kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Coba kalau Allah tidak mengampuni kebanyakan apa yang kita kerjakan, Allah seluruhnya menghukumi atas apa yang seluruh kita kerjakan, ya habis. Allah sudah mengampuni sebanyak itu. Begitu dahsyatnya 7,9 sampai mungkin kata Pak Mukhtar 700-an lebih yang meninggal. Itu kapan Pak beritanya? Tadi pagi 700. Mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah sekalian, itu Allah sudah wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan akan kebanyakan dosa-dosa manusia. Bagaimana Allah kalau menghukumi atas seluruh dosa manusia? Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman juga di dalam surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang kalian dapatkan dari kebaikan maka itu dari Allah, dan apa yang kalian dapatkan dari keburukan maka itu dari diri kalian. Surah An-Nisa ayat 79. Allah juga berfirman menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, di masjid saya tadi sudah sebutkan, Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Seluruhnya kami lakukan karena dosa mereka, sebab karena dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka suara angin yang sangat kencang. Di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka suara petir yang sangat kencang. Dan di antara mereka ada yang kami timbun di dalam tanah. Kaum apa? Kaum Nabi
Nabi Lut, ya. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, kaum apa? Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Yang diutus angin kepada mereka, kaum apa? Angin, kaum Ad, ya. Sedangkan yang diutus petir kepada mereka, kaum apa? Samud, ya, jangan terbalik. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, ini nasihat beliau, fal wajib 'alal mukallafin minal muslimina wa ghairihim at-taubah ila Allah wal istiqamah 'ala dinihi wal hadar min kulli ma naha anhu minasyirki wal ma'asi. Maka merupakan kewajiban bagi setiap orang yang diberikan tanggung jawab oleh kaum muslimin, dari kaum muslimin dan selain mereka, untuk bertaubat kepada Allah dan istiqamah di dalam agama setelah bertaubat. Kemudian berhati-hati terhadap apa yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kesyirikan dan berupa maksiat-maksiat, hatta tahsula lahumul afiyah wan najah fid dunya wal akhirah min jami'isy syurur, sampai mereka mendapatkan, ya, keselamatan, kejayaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat dari segala macam keburukan. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan sebuah perkataan dari Imam Ibnul Qayyim, dan bagus sekali perkataannya. Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kata Imam Ibnul Qayyim, wa qad ya'dhanallahu subhanahu lil ardi fi ba'dil ahyan bit tanaffusi fatahdutha fiha zilzal al-'azam. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada bumi pada waktu-waktu tertentu untuk bernafas, maka akhirnya terjadilah gempa yang sangat luar biasa. Fayahdutsu min dzalika li'ibadil khauf wal khasyah, maka akan terjadi dari hal tersebut bagi hamba-hambanya rasa takut dan juga rasa takut, wal inabah wal iqla' anil ma'asi wat tadarru' ila Allah, dan juga rasa kembali kepada Allah dan iqla' dari perbuatan maksiat, menjauhi, berlepas diri dari perbuatan maksiat, dan bertadarru', memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan para ulama salafus saleh dulu tentang kalau seandainya mereka terjadi gempa di daerah mereka, mereka mengatakan inna rabbakum yasta'tibukum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada gempa di kota Madinah, Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Umar berkata, la in 'adat la usakinukum fiha. Kalau seandainya gempa ini terjadi lagi, aku tidak akan hidup bersama kalian di kota Madinah ini. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, gempa tersebut berasal dari kesalahan-kesalahan manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan juga, maka wajib bagi kaum muslimin yang mendapatkan gempa, melihat kusuf, ada angin yang sangat kencang, banjir, maka dia hendaknya bertaubat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan istighfar. Apa Pak? Zikir dan istighfar. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. Jika kalian melihat tanda-tanda demikian, maka cepat-cepatlah, bersegeralah kepada mengingat Allah, berdoa kepadanya, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau kemudian memberikan sebuah nasihat, wa yustahabbu aidan rahmatul fuqara wal masakin was sadaqatu alaihim. Dan dianjurkan dengan sangat untuk memberikan kepada fakir miskin sedekah, kepada fakir dan kepada orang miskin sedekah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu
turhamu. Jika kalian merahmati, maka rahmatilah, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Artinya, orang-orang yang mengasihi maka akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kasihilah orang yang di bumi, maka kalian akan dikasihi oleh zat yang di langit. Siapa zat yang di langit? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zilzal, tentang gempa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dan hadisnya sahih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati hadhihi ummatun marhumah." Umatku ini adalah umat yang dikasih sayangi. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan musibah di akhirat. Innama 'adzabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil. Sesungguhnya musibah, hukuman bagi mereka hanya ada di dunia. Berupa apa? Cobaan-cobaan dan gempa-gempa. Berarti yang mendapatkan gempa itu termasuk orang yang dikasih sayangi oleh Allah, tidak? Insya Allah dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga mereka yang mendapatkan musibah diberikan kesabaran dan diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggerutu atas apa-apa yang mereka dapatkan dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di sini ada permasalahan penting terakhir, yaitu bagaimanakah sikap seorang muslim berhadapan dengan ilmu perbintangan, ilmu geologi, yang bisa dengan ilmu perbintangan tersebut kita bisa memperakirakan 2 hari 3 hari ke depan akan panas, akan hujan, ya. Dan juga dengan ilmu geologi tersebut kita bisa memperakirakan beberapa tahun yang akan datang akan terjadi gempa. Maka saya akan bacakan sebuah fatwa dari seorang imam besar juga, Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ditanya, pertanyaannya berbunyi, apakah boleh bagi kita membaca tanda-tanda bintang? Ya, membaca tanda-tanda bintang. Maka beliau menjawab, kata beliau, alhamdulillah bahwasanya Imam Bukhari di dalam sahihnya berkata, Qatadah rahimahullah berkata, khalaqallahu hadhihi nujum li thalas. Bintang-bintang yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 perkara, 3 kegunaan. Nih perhatikan. Bintang-bintang yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 kegunaan. Yang pertama, zinatan lis-sama. Sebagai perhiasan bagi langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai penembak bagi para setan. Ya, makanya bintang-bintang yang jatuh itu menembak para setan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari ini. Wa alamatin yuhtada biha. Dan bintang-bintang tersebut sebagai tanda-tanda yang kita mengambil petunjuk darinya. Petunjuk arah masuknya. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik. Barang siapa yang menafsirkan akan bintang-bintang selain itu, faqad akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bih. Maka dia sudah keliru dan dia sudah tidak mendapatkan daripada perbuatannya tersebut, dan dia sudah mengada-ngada dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu di dalamnya. Dari Sahih Bukhari. Oleh sebab itulah kata beliau, ilmu bintang dibagi menjadi 2. Ilmu bintang dibagi menjadi 2. Ada ilmu pemberian pengaruh, 1.
ilmu pemberian pengaruh, disebut dengan ilmu ta'thir. Yang kedua, ilmu yang memudahkan. Artinya bintang tersebut bisa kita ambil darinya ilmu sebagai pemberian pengaruh. Dan para ikhwah sekalian, ilmu pemberian pengaruh ini dibagi lagi menjadi 3. Ilmu pemberian pengaruh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, diyakini bahwasanya bintang-bintang ini yang memberikan pengaruh aktif. Dia yang menciptakan kejadian-kejadian, dia yang menciptakan keburukan-keburukan. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang syirik akbar. Bagian pertama, ya, ini bagian yang pertama, yaitu meyakini bahwasanya bintang tersebut dia yang memberikan pengaruh aktif, tidak ada sama sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang merupakan syirik akbar. Yang kedua, menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai sebab untuk menyebutkan hal yang gaib, hal yang akan datang. Maka dengan bergeraknya bintang kita katakan besok akan hujan. Dengan bergeraknya begini maka kita katakan besok akan mendung dan segala macamnya. Oleh sebab itu, hal seperti ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk mengakui akan ilmu gaib. Dan mengakui ilmu gaib termasuk kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Ini bentuk bintang yang kedua, ilmu bintang yang kedua. Ya, saya ulangi dari pertama. Ilmu perbintangan itu dibagi menjadi 2. Ilmu yang memberikan pengaruh dan ilmu yang menjalankan, ya, memberikan petunjuk dan arah. Nah, pembagian pertama, ilmu yang memberikan pengaruh. 1, meyakini bahwasanya bintang yang memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada. Maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Yang kedua, menjadikan bintang sebagai sebab yang dengannya seseorang mengakui akan perkara yang terjadi besok hari, perkara yang gaib. Maka mengakui perkara yang gaib termasuk daripada kekufuran, mengeluarkan orang dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib dan di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, masih dalam ilmu pemberian pengaruh terhadap bintang, meyakini bahwasanya bintanglah sebab terjadinya kebaikan, terjadinya keburukan. Ya, meyakini bahwasanya bintanglah sebab terjadinya kebaikan. Kalau yang pertama tadi bintanglah yang mengaturnya. Ini enggak, dia meyakini bintang hanya sebab. Maka ini kata para ulama disebut dengan syirik asghar. Ya, ini disebut dengan syirik asghar. Nah, ini kalau kita lihat ilmu perbintangan dari bahwasanya bintang tersebut ada memberikan pengaruh. Dibagi menjadi berapa tadi? 3. Sedangkan ilmu perbintangan kalau kita lihat dari memberikan kemudahan, ya, ilmu perbintangan bagian yang kedua bahwasanya dia memberikan kemudahan. Seperti misalkan memberikan kemudahan dalam masalah agama. Misalkan mengetahui akan arah kiblat, mengetahui matahari, mengetahui di mana bulan, maka itu termasuk sesuatu yang dianjurkan untuk dipelajari. Perhatikan ini. Ya, kalau seandainya ilmu tersebut, ilmu perbintangan dalam rangka memudahkan permasalahan agama, maka dianjurkan untuk dipelajari, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kalau seandainya bintang-bintang tersebut digunakan untuk masalah duniawi,
maka tidak mengapa. Dan itu dibagi menjadi dua macam. Seperti misalkan menentukan arah-arah barat daya, barat utara, selatan timur dan segala macamnya. Itu tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda dan bintang mereka menjadikan sebagai petunjuk arah. Berarti kalau ilmu perbintangan digunakan untuk memudahkan kita mencari arah, diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan, dan ini adalah masalah duniawi. Ya. Yang kedua adalah bahwasanya bintang-bintang tersebut dipergunakan untuk mengetahui keadaan cuaca. Nah, ini masuk bagian yang kedua dari ilmu mudahkan. Keadaan cuaca, perakiraan cuaca besok damam hujan dengan ilmu perbintangan, boleh tidak? Maka para ulama sebagian membolehkan, sebagian memakruhkannya. Dan yang sahih adalah boleh, asalkan dikaitkan dengan masyiatul ilahiyah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat ya, di beberapa stasiun televisi Saudi, mereka kalau lagi perakiraan cuaca, insya Allah dengan izin Allah besok hari akan terjadi seperti ini. Di Damam cuaca 54. Wah, Masya Allah ya, terbakar ya, gosong. Di Indonesia sekian, harus dikaitkan dengan masyiatullah. Nah, ini makanya diperbolehkan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ambil kesimpulan bahwasanya, saya ulangi dari pertama, ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Mempelajari ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Ilmu yang memberikan pengaruh dan ilmu yang memberikan kemudahan. Yang memberikan pengaruh dibagi menjadi tiga. Kalau orang berkeyakinan bahwa bahwasanya bintanglah yang membuat keburukan, kebaikan, maka itu syirik akbar. Sedangkan kalau seandainya dia menjadikan bintang itu sebab untuk mengetahui akan hal gaib, maka dia itu telah melakukan sebuah kekufuran, mengeluarkan dia dari dalam agama Islam. Kalau seandainya dia mengatakan bahwasanya bintang itu adalah sebab, hanya sebab untuk terjadinya kemarau, terjadinya musim dingin, tanpa dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan syirik asghar. Sedangkan ilmu perbintangan yang memudahkan manusia baik dari sisi agama, baik dari sisi dunia, maka itu seluruhnya diperbolehkan. Misalkan dari sisi agama, misalkan contohnya apa? Menentukan arah kiblat. Boleh tidak? Boleh dengan perbintangan. Kalau seandainya dari sisi dunia kita ingin menggunakan ilmu perbintangan untuk memudahkan kita, boleh, seperti menentukan arah selatan, utara, barat, diperbolehkan. Ya. Karena dalam surat An-Nahl ayat 16 tadi sudah disebutkan. Kalau seandainya ingin menentukan fasal atau musim, ya, memudahkan kita untuk menentukan musim, boleh tidak? Maka kita katakan diperbolehkan, asalkan dikaitkan dengan masyiatul ilahiyah, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu kiranya apa yang saya bisa sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, manusia biasa, dan dari syaitan. Apapun kesalahan itu adalah dari kesalahan kami pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.